Mas April. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, begini Pak Yang. Karena saya akan mengadakan supervisi di kelasnya Bapak, Ya, tetapi tujuan dari supervisi ini, supervisi akademik ini bukan berarti saya mau menggurui atau saya merasa lebih dari Bapak. Tujuannya itu saya mengadakan supervisi di kelasnya Bapak supaya kita bisa sharing pengalaman kita di kelasnya Bapak dengan nanti bagaimana juga di kelas kita saling sharing lah intinya. Oke. Tapi kira-kira kapan saya bisa masuk di kelas Bapak? Mungkin hari Rabu. Hari Rabu. Ya. Hari Rabu itu tema berapa Pak? Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Oh iya, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Oke, berarti hari Rabu itu insya Allah. Boleh lihat RPP-nya Pak? Ya. Coba. Berarti RPP-nya Bapak ini sudah yang RPP berdiferensiasi ya? Iya. Iya. PBBL dia. Sudah ada kontennya, sudah ada proses, sudah ada produk. Kan berdiferensiasi ini intinya kan berpihak pada murid. Intinya semuanya kita ke murid. Bukan kita yang mau belajar, tapi anak-anak ya. Anak-anak sendiri akan menentukan apa yang mereka mau, apa yang mereka sukai. Misalnya kan tidak semua anak suka yang konten, tidak semua juga anak yang suka matematikanya saya harus seperti ini. Jadi kita harus bisa memilah siswa ini yang senang jadi konten, misalnya ada juga anak tidak suka seperti itu, dia lebih senang membaca, kan beda-beda ya. Jadi kan dari situ kita bisa lihat. Oke. Sudah bagus, RPP-nya sudah yang berdiferensiasi. Berarti hari Sabtu kita hari Rabu kita mulai Pak ya. Oke, makasih. Sudah. Assalamualaikum Pak Sapril. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Tadi pada saat Bapak mengajar, saya sudah melakukan observasi dan RPP yang Bapak pakai memang sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita sekarang, kurikulum yang kita pakai sekarang ya, tentang kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk menggunakan RPP berdiferensiasi. Artinya segala sesuatunya harus berpihak pada murid ya. Tapi tujuan kita ini, saya dengan Bapak melakukan supervisi ini kira-kira apa Pak? Supaya saya lebih mengenal kekurangan diri saya pada saat mengajar dan juga saling berbagi. Ya, saling sharing lah intinya. Ya, karena memang sebenarnya itu tujuan utamanya kita mengadakan supervisi, bukan berarti bahwa kita harus lebih pintar dari teman atau misalnya mencari-cari kesalahan teman, bukan ya. Intinya kita mau saling berbagi supaya bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Artinya kan kelasnya Bapak beda, di kelasku juga beda. Dari situ kita bisa saling sharing. Siapa tahu ada pengalaman yang Bapak mungkin hadapi, tetapi saya sudah bisa, kan bisa saling sharing. Begitupun sebaliknya, yang kekurangan saya bisa jadi di kelasnya Bapak itu menjadi kelebihan di kelasnya Bapak. Nah, tadi pada saat mengajar, Bapak mengajar,
Saya lihat sepanjang Bapak mengajar mulai dari awal kegiatan pendahuluan, inti dengan penutupnya memang sudah bagus, sudah nampak ya kegiatan berdiferensiasinya. Artinya prosesnya ada, kontennya ada, produknya ada. Tetapi ada saya lihat siswa yang kurang aktif. Oh iya, Ada siswa di situ yang kurang ada aktif. 2 orang. Ada saya lihat itu temannya aktif tapi dia Iya. bagaimanakah semacam santai atau Yang bagaimana? 2 orang ini kurang aktif mungkin karena itu Bu, belum bisa membaca dan menulis. Akhirnya mereka terdiam saja. Kenapa? Karena dia tidak mampu menyerap apa yang disampaikan. Karena itu tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Iya, pantasan saya lihat tadi temannya wow heboh, iya, tetapi dia diam-diam saja. iya begitu. Oh berarti dia memang tidak tahu membaca ya. Jadi masalahnya sebenarnya itu dari siswa itu. Iya. Nah, tetapi dari siswa yang tidak tahu membaca itu kira-kira apa sih yang Bapak sudah lakukan supaya yang tadinya yang kurang membacanya itu bisa lebih baik lagi? Iya. Selama ini Bu, yang sudah saya lakukan itu yang 2 orang ini memang saya pandu betul. Biasanya kalau yang lain belajar, yang 2 orang ini saya panggil maju ke depan, duduk bersama dengan saya di depan sambil saya pandu untuk membaca itu. Tetapi mungkin karena yang 2 orang ini kemampuannya yang agak kurang, meskipun seusaha apapun yang saya lakukan tetap seperti itu juga. Jadi ceritanya ini Bapak sudah melakukan semacam bimbingan khusus, Iya. mendapatkan perlakuan khusus dari Bapak dan teman-temannya yang sudah bisa membaca, dia mendapatkan perlakuan khusus dari Bapak dengan memanggil. Oh, ya. Tapi misalnya kalau misalnya koordinasi dengan orang tuanya Sudah. juga. Iya. Terus orang tuanya bagaimana tanggapan orang tuanya? Tanggapan orang tua agak kurang respon Bu, karena mungkin dia sibuk bekerja. Akhirnya yang jadi korban adalah anaknya gitu. Oh, berarti ceritanya ini kasihan dia kalau di rumah kurang mendapatkan perhatian. Betul. Nah, itu juga karena kan kita di sekolah hanya berapa jam, Iya itu. yang lebih banyak itu di rumah. Oke, kira-kira rencana Bapak ke depannya mengatasi anak ini bagaimana? Rencana kedepannya mungkin saya lebih aktif lagi untuk memberikan bimbingan khusus kepada mereka, sekaligus memberikan komunikasi dengan orang tua supaya dia lebih perhatian dengan anaknya. Iya. Berarti rencananya seperti itu. Lebih diperintens lagi mengajarnya dengan dia anak ini orang. Dan itu memang sebenarnya yang penting dengan orang tua ini berkomunikasi dengan orang tua. Atau maksudnya begini, kan di sekolah hanya berapa jam, setelah pulang dari sekolah kalau orang tuanya tidak pernah memperhatikan hal itu, hanya dia sibuk bekerja, juga anak-anak sedangkan kita sudah ajar di rumah belum tentu dia bisa. Tetapi sebenarnya begini intinya, kalau misalnya anak ini kurang membaca, tapi mungkin ada pertimbangan lain atau misalnya apa hal yang dia sukai. Kalau ini anak ini memang dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi ada kelebihannya. Di olahraga. Ya, kalau olahraga dia aktif dan prestasinya bagus untuk di olahraga. Ya. Berarti ini anak dia senangnya olahraga. Oh, ya berarti kemampuannya untuk membaca kurang, tetapi di kemampuan olahraganya dia aktif, lebih bagus malah boleh berarti ini menjadi PR buat Bapak ya, bagaimana supaya karena dasar dari semuanya itu yang membaca. Ya, literasinya itu membaca. Berarti begini, bagus kayaknya mungkin bagus kalau setiap dia literasinya, kalau misalnya teman yang lain boleh literasinya apa saja, dia bagus mungkin kalau kita pusatkan literasinya membaca dulu 15 menit sebelum belajar, kan ada literasinya dan literasi boleh seperti itu tadi juga. Tapi mengatasi hal ini
tugasnya apa saja? Maksudnya bagaimana? Bentuk tanggung jawabnya bahwa oh ini menjadi PR besar buat saya karena ini sudah kelas 4. Iya, Kelas 4 artinya kalau untuk tingkatan SD dia sudah kelas tinggi. iya, Dia kan menuju ke kelas 5. iya, Yang kelas 5 itu kan maksudnya dia bukan lagi jadi takut untuk belajar membaca. iya, Dia sudah tahap yang malah membaca cepat. Nah, seperti itu. Jadi bentuk tanggung jawabnya Bapak itu di kelas, misalnya kayak tadi kan memanggil secara pribadi, memberikan bimbingan khusus, terus kira-kira apa lagi selain dari itu? ini juga Bu yang jadi PR saya karena selama ini yang saya lakukan hanya seperti itu, memberikan bimbingan khusus. Saya bertahu Berarti kayaknya bagus mungkin Pak Di kalau dia dibuatkan gambar bercerita. oh iya, Atau kita tampilkan gambar bercerita semacam inilah ya gambar bercerita itu di kalau misalnya di buku, kalau dia di buku bisa di laptop ya kan, secara konten Buku dongeng kita, seperti itu. buku dongeng supaya dia tertarik, oh iya, supaya minatnya lebih meningkat. iya, Toh, kita cari maksudnya coba-cobalah apakah ya. Oke, nah kan sudah seperti itu. Bapak sebenarnya sudah bagus sih, soalnya Bapak bahwa memberikan bimbingan khusus, koordinasi dengan orang tua, tapi kayaknya lebih ditingkatkan lagi, mesti cari referensi lain. iya, iya. Kayak seperti tadi boleh mungkin sajikan dalam gambar bercerita, supaya dia minatnya bertambah. Iya. Karena ini anak kayaknya kurang sekali minatnya kurang sebenarnya, karena dia Minat belajar. iya minat belajarnya kurang. Karena kalau untuk di olahraga dia bisa, dia senang seperti itu, berarti ini anak dia senangnya action. Dia mau seperti itu, berarti bisa mungkin hal-hal yang lain yang tadinya dia senang olahraga bisa diselipkan di situ membacanya, misalnya kayak materinya seperti itu, oh harus seperti ini tak? Oke. Baik, mungkin hanya itu saja. Jadi alhamdulillah kegiatan supervisi, kegiatan pasca observasi ini sudah kita sudah sharing lah pengalamannya saya, pengalamannya Bapak, yang kalau mungkin saya kan guru kelas 6 sudah tidak ada seperti itu, sudah semuanya lancar membaca. Jadi kan ini masalahnya Bapak bisa kita sharing, bisa sama-sama cari jalan keluar kita. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya, sukses.